Halo guys, sekarang adalah hari ulang tahun admin. Admin sangat berterima kasih kepada kalian yang mendukung semua channel admin, terutama channel ini. Terima kasih kepada kalian, semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doanya agar kedepannya lebih baik. Terima kasih kalian telah mendukung selama ini. Episode sebelumnya benar-benar membara, perang besar meletus dengan dahsyat, dipicu kemunculan jenderal-jenderal terkuat dari dunia Taisu yang mengenakan armor 1-10. Kekuatan mereka benar-benar di luar nalar, Xiaoyan dan para jenderal labu bermata 9 hanya bisa terpaku melihat kedatangan para petarung terkuat dari dunia Taisu. Namun, Yang Mulia Ratu tak tinggal diam, ia membangkitkan jenderal-jenderal Taisu yang telah lama tertidur. Kedua belah pihak saling unjuk gigi, menampilkan kekuatan terhebat masing-masing, hingga akhirnya, Xiaoyan mengeluarkan jurus pamungkas, memanggil salah satu yang terkuat, jenderal ke-6 dari Labu. Ajaibnya, jenderal bertubuh kekar dan menakutkan itu bersedia membantu. Namun dengan syarat, aku hanya akan mengalahkan 800 orang, karena aku telah bertobat dari membunuh. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah sosok di balik armor perunggu yang melesat untuk menghancurkan orang Taiksu nomor 11. Sementara itu, nomor 11 pada saat ini masih belum menyadari mengapa serangan terhadap dirinya tiba-tiba berhenti tanpa bisa dijelaskan. Baru setelah ia merasakan adanya suara siulan keras di samping telinganya, sosoknya pada saat ini menoleh. Sosoknya menatap ke arah sosok yang seperti patung perunggu yang pada saat ini melesat ke arahnya. Fight Guard armor di tubuhnya tiba-tiba mulai mengaktifkan pertahanan terkuat. Armor tersebut mengaktifkan pertahanan aktif, dan hal ini berarti bahwa patung perunggu itu benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan sepenuhnya. Sosoknya pada saat ini juga bersiap untuk melesat mundur. Namun sebuah suara segera terdengar dari pria di balik armor perunggu. Suara tersebut berkata bahwa si pria pada saat ini tidak akan bisa bergerak. Bocah, kau tidak akan bisa lari dariku. Suara yang tampak seperti perintah ini seketika benar-benar membuat nomor 11 tercengang. Matanya di bawah Fight Guard armor pada saat ini menyusut dengan cepat karena ia benar-benar tidak bisa bergerak. Tubuhnya pada saat ini membeku di tempat dan tidak peduli bagaimana ia berusaha untuk melawan. Bahkan Fight Guard armor pada saat ini menjadi tidak responsif dan tidak bisa bergerak sama sekali. Pada momen stagnasi seperti ini, bayangan perunggu raksasa juga benar-benar telah meraung ke arahnya. Perlahan sosok tersebut mengangkat telapak tangannya dan menggenggam kepala nomor 11. Sosok nomor 11 langsung diseret oleh bayangan perunggu raksasa dan di bawah telapak tangan yang besar ini, kepala nomor 11 tampak seperti telur dan setelah beberapa saat terdengar suara retakan. Namun bersamaan dengan Fight Guard armor yang hendak pecah, tiba-tiba cahaya keemasan muncul di Fight Guard armor nomor 11. Semua kekuatan keabadian miliknya segera melonjak dengan keras dan mulai meledak. Sosoknya pada akhirnya berhasil melepaskan diri dari genggaman telapak tangan pria di balik armor perunggu. Kristal merah di dada nomor 11 juga langsung meredup dan sosoknya pada saat ini memanfaatkan momen untuk melarikan diri. Jelas pada saat ini kekuatan keabadiannya benar-benar telah dihabiskan untuk meloloskan diri. Fight Guard armor di kepalanya juga benar-benar pecah. Terlihat kepala si pria pada saat ini dipenuhi dengan darah dan sosoknya tidak terlalu mempedulikan hal tersebut. Yang terpenting baginya adalah pada saat ini sebaiknya ia kembali menuju ke arah Dewa Taiksu. Namun tepat ketika ia baru saja melesat sejauh ratusan meter, sebuah suara rendah kembali terdengar di balik pria berarmor perunggu. Sosoknya pada saat ini memerintahkan si pria untuk kembali. Begitu suara ini terdengar, nomor 11 yang pada saat ini melesat melarikan diri tiba-tiba kembali kehilangan kendali tubuh dan sayapnya pada saat ini benar-benar tidak bisa dikendalikan dan sosoknya kembali tersapu kembali ke arah pria di balik permata Taiksu. Nomor 11 pada saat ini melotot dan sosoknya benar-benar dipenuhi dengan ketakutan serta kegelisahan. Begitu sosoknya kembali berada di hadapan pria yang mengenakan armor perunggu, sosoknya segera berteriak meminta pemimpin nomor 1 untuk menyelamatkannya. Namun begitu si pria berteriak, pada saat ini si pria yang menggunakan armor perunggu segera membentuk pedang yang terbuat dari perunggu. Pedang ini dengan cepat segera dijatuhkan dan benar-benar menghantam kepala si pria. Pertahanan nomor 11 pada saat ini benar-benar kembali ditembus oleh pedang perunggu. Setelah kekuatan keabadiannya habis, tentu saja Fight Guard armor tidak lagi bisa memberikan pertahanan. Si pria pada akhirnya meledak akibat dari serangan dan tubuhnya tampak seperti daging cincang. Namun setelah tubuhnya pada saat ini terpisah, tiba-tiba tubuhnya dijahit kembali dengan benang. Sosoknya pada saat ini kembali dipulihkan, tetapi sosoknya pada saat ini diubah menjadi mayat yang tak bernyawa. Begitu sosok ini kembali terbentuk, sosoknya segera mengikuti pria di balik perunggu. Jelas pada saat ini kematian tampaknya bukanlah akhir dari hidup nomor 11. Setelah kematiannya, ia pada saat ini harus digantikan dan bertindak sebagai boneka.
Apa yang terjadi dengan Taiksu nomor 11 ini tentu saja mengejutkan semua orang dari Taiksu yang ada. Nomor 11 setidaknya di antara orang-orang Taiksu sudah dianggap sebagai eksistensi teratas. Oleh karena itu, tewasnya nomor 11 di dalam pertempuran ini pasti merupakan pukulan berat di hati orang-orang Taiksu. Sementara itu, dalam benak Xiao Yan, sosok keenam dari Labu Dewa Bermata 9 ini benar-benar memiliki kekuatan yang kuat. Namanya juga pada akhirnya segera tertampil di Labu Dewa Bermata 9 dan Xiao Yan sedikit terkejut. Xiao Yan baru menyadari bahwa sosok tersebut memiliki nama Dewa Kematian. Mendengarkan nama yang digumamkan oleh Xiao Yan, rubah iblis berekor 9 pun sedikit menoleh. Sosoknya pada saat ini sedikit tersenyum dan mulai menjelaskan kepada Xiao Yan. Rubah iblis berekor 9 berkata bahwa Dewa Kematian ini bertanggung jawab untuk membunuh jiwa-jiwa jahat. Mereka yang telah dibunuh olehnya akan disebut dengan andit atau mayat hidup. Mayat hidup ini tidak akan mati sepenuhnya dalam jangka waktu tertentu dan bisa dikendalikan oleh Dewa Kematian. Begitu berbicara di tahap ini, sosok dari rubah iblis berekor 9 segera menoleh ke arah Xiao Yan dan menyipitkan matanya. Ia menemukan bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak menatap ke arah dirinya. Xiao Yan benar-benar memunggunginya dan sosoknya segera bergegas kembali ke depan Xiao Yan. Sosoknya segera mendekatkan wajahnya kepada Xiao Yan. Rubah iblis berekor 9 segera berkata, "Bukankah tidak sopan jika seseorang tidak menatap mata orang lain ketika berbicara?" Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela napas dan Xiao Yan sesungguhnya sengaja melakukan hal ini. Xiao Yan takut akan kembali terhipnotis oleh pesona yang dimiliki oleh rubah iblis berekor 9. Sesaat setelah itu, baik Xiao Yan maupun rubah iblis berekor 9 pada saat ini menyipitkan matanya. Keduanya bisa merasakan adanya aura yang sangat kuat yang pada saat ini melesat. Aura ini juga membuat rubah iblis berekor 9 melesat mundur untuk menghindarinya. Namun yang aneh adalah bahwa aura ini sama sekali tidak mengenai Xiao Yan. Tampaknya aura ini benar-benar diarahkan menuju ke arah rubah iblis berekor 9. Begitu sosoknya menstabilkan tubuh, sosoknya segera menoleh ke arah sumber aura itu dilesatkan. Xiao Yan juga melakukan hal yang sama dan Xiao Yan menyadari bahwa aura tersebut dilesatkan oleh permaisuri. Rubah iblis berekor 9 pun sedikit tersenyum dan bergumam bahwa ini adalah wanita yang sangat galak. Ia bahkan sudah cemburu meskipun rubah iblis berekor 9 belum mencium Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela napas dan Xiao Yan tidak bisa melakukan apapun. Namun Xiao Yan menyadari bahwa tampaknya Xiao Yan tidak boleh lagi berbincang-bincang dengan rubah iblis berekor 9 jika tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Xiao Yan dan Xiao Yan tidak akan bisa menerimanya. Xiao Yan pada akhirnya kembali fokus pada pertempuran yang pada saat ini masih terlihat stagnan. Masih belum bisa dipastikan pihak mana yang akan menang di dalam pertempuran. Sementara itu di kejauhan, pada saat ini sosok-sosok pemimpin dari Taiksu juga mengamati pertempuran sambil mengerutkan kening. Mereka pada saat ini benar-benar terkejut karena tidak menyangka bahwa sosok kuat seperti Permaisuri akan muncul. Permaisuri juga membawa prajurit yang begitu banyak. Kekuatan dari prajurit ini juga tidaklah lemah dan hal ini benar-benar merepotkan. Sosok-sosok yang berdiri di atas punggung dari Dewa Taiksu pada saat ini akhirnya segera memulai diskusi di antara mereka. Nomor 2 yang merupakan pemimpin pada saat ini juga mengerutkan kening. Setelah kematian dari nomor 11, ia tentu saja mendengar bahwa nomor 1 dipanggil oleh nomor 11 ketika ia meminta bantuan. Namun tampaknya pada saat ini nomor 1 masih belum muncul di medan pertempuran. Dengan begitu, maka pemimpin dari kelompok ini masihlah nomor 2. Nomor 2 pada saat ini menghela napas karena sosoknya merasa mereka pada saat ini masih beruntung. Saat kematian dari nomor 11, Fight Armor-nya pada saat itu langsung ditarik. Sosok nomor 2 juga menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini melihat sekeliling seolah-olah sedang mencari Fight Guard Armor milik nomor 11. Xiao Yan pada saat ini tidak melihat adanya Fight Guard Armor yang ditinggalkan oleh nomor 11. Xiao Yan juga memperhatikan sosok-sosok Taiksu lainnya yang pada saat ini modar begitu mereka kehilangan vitalitasnya. Fight Guard Armor ini tampaknya berubah menjadi kilatan cahaya yang langsung melesat ke arah Dewa Taiksu. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit menyesal. Xiao Yan berpikir sepertinya Xiao Yan akan bisa mendapatkan Fight Guard Armor yang lebih kuat. Tetapi Xiao Yan tidak menyangka bahwa orang Taiksu akan begitu berhati-hati. Xiao Yan pada akhirnya menatap ke arah pemimpin dari sosok Taiksu yang pada saat ini masih berdiskusi. Sesaat kemudian Xiao Yan juga melihat ada sesosok Taiksu dengan nomor 11 yang melesat. Tampaknya armor kuat yang baru saja ditarik akan segera diberikan kepada orang lain. Fight Guard Armor akan segera diwarisi oleh Taiksu yang baru. Selama Fight Guard Armor nomor 11 masih ada, maka posisi nomor 11 tidak akan kosong. Sementara itu di kejauhan, nomor 2 pada saat ini segera mulai berbicara perlahan.
Sosoknya berkata bahwa ia khawatir akan memakan banyak biaya jika mereka bertarung seperti ini. Mereka harus menghindari pemborosan sumber daya untuk sampah-sampah seperti ini. Menanggapi hal tersebut, nomor 3 yang pada saat ini juga tidak mengenakan pelindung wajah segera mulai berbicara. Sosok ini memiliki wajah yang cantik dengan rambut pirang dan mata berwarna kemasan. Sosoknya berkata bahwa perang ini tidak bisa dihindari. Permaisuri juga belum modar dan selama ia masih hidup, ia pasti akan memimpin alam sejati San Yin untuk melawan. Terlebih lagi, tampaknya 50% orang kuat keabadian di alam sejati San Yin telah berada di tempat ini. Jika mereka bisa menghancurkan orang-orang ini, maka mereka akan mendapatkan sumber daya yang besar setelah orang-orang ini modar. Namun untuk melakukan hal tersebut, tetap saja sumber daya yang harus mereka konsumsi benar-benar merupakan sumber yang cukup besar. Dengan begitu, maka pada saat ini mau tidak mau mereka harus mengorbankan sumber daya yang telah mereka miliki. Nomor 2 pada saat ini masih mengerutkan kening dan sosoknya pada saat ini terlihat berpikir. Sangat jelas terlihat bahwa sesungguhnya ia tidak ingin terjerat dalam pertempuran ini. Di matanya, membunuh siapapun di alam sejati San Yin merupakan pemborosan sumber daya. Melihat nomor 2 yang pada saat ini masih berpikir, nomor 3 pada akhirnya segera kembali memberikan ide. Sosoknya berkata bahwa pada saat ini mereka bisa langsung menggunakan sinar penghancur Dewa Taiksu. 50 sinar pemusnah ini sudah cukup untuk menghancurkan semua orang, namun konsumsinya juga akan lebih besar. Tetapi meskipun begitu, hal ini merupakan metode paling sederhana dan paling cepat di dalam pertempuran. Nomor 2 pada saat ini segera menggelengkan kepalanya mendengar masukan dari nomor 3. Sosoknya lanjut berkata bahwa mereka hanyalah sekelompok sampah. 50 sinar Dewa Taiksu ini benar-benar terlihat terlalu tinggi jika hanya untuk menghancurkan mereka. Terlebih lagi menggunakan sinar penghancur ini juga menghabiskan banyak uang. Hal itu tidak diperlukan dalam pertempuran seperti ini dan mereka mencari cara, musik, lain. Bersamaan dengan nomor 2 dan nomor 3 yang pada saat ini sedang berbincang-bincang, sosok pria Taiksu bernomor 4 di lengannya pada saat ini segera memandang ke arah permaisuri di sisi yang jauh. Sosoknya pada saat ini lanjut berkata sebaiknya mereka pada saat ini melihat permaisuri di seberang. Orang-orang ini semua dipanggil oleh permaisuri dan mendengarkan panggilan. Mungkin mereka harus mempertimbangkan untuk menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Jika pemimpinnya bisa dibunuh, maka moral dari pasukan orang-orang ini pasti akan hancur. Menanggapi hal tersebut, nomor 2 pun menoleh dan segera mulai kembali berbicara. Sosoknya berkata karena nomor 4 telah menyarankan hal tersebut, sepertinya ia juga telah siap untuk melakukan tugas tersebut. Nomor 4 pada saat ini menghela napas dan sosoknya bersiap untuk mengambil tindakan. Namun sebelum ia melesat, nomor 2 pada saat ini kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata, tetapi sebelum nomor 4 mengambil tindakan, apakah ia tahu kekuatan dari permaisuri? Nomor 4 pun tertegun dan sosoknya pada saat ini tercengang. Hanya ada sedikit orang Taiksu yang mengenal permaisuri. Tidak banyak orang dari Taiksu yang pernah melihat permaisuri dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka semua juga telah lama mengira bahwa permaisuri telah modar. Melihat nomor 4 yang terdiam, nomor 2 pada akhirnya segera kembali mulai menjelaskan. Taiksu nomor 2 berkata bahwa dikabarkan permaisuri telah mencapai keabadian dewa. Dengan begitu, apakah menurutnya ia akan bisa berhadapan dengan permaisuri menggunakan kekuatannya? Nomor 4 seketika melotot mendengar kata keabadian dewa. Sosoknya pada saat ini tentu saja tidak akan bisa berhadapan dengan permaisuri jika kekuatan permaisuri berada di tahap ini. Sementara itu di sisi lain, nomor 3 pada saat ini menatap ke arah permaisuri dan tampak sedikit merenung. Sesaat kemudian sosoknya seketika bergumam bahwa mereka telah melakukan banyak penyelidikan di Taiksu. Pada saat itu memang telah terbukti bahwa permaisuri telah lama modar. Jika permaisuri benar-benar merupakan keabadian dewa, mengapa ia membiarkan orang-orang Taiksu menjara sumber daya dan baru sekarang mengambil tindakan? Jika memikirkan ini dengan hati-hati, maka tampaknya semuanya benar-benar tidak masuk akal. Begitu pernyataan ini keluar, baik Taiksu nomor 2 dan nomor 4 pada saat ini seketika sama-sama menoleh. Apa yang dikatakan oleh nomor 3 ini benar-benar sesuatu yang masuk akal. Nomor 2 pada akhirnya segera berkata, mungkinkah permaisuri pada saat ini hanya berpura-pura? Mungkinkah permaisuri benar-benar telah modar dan ini hanyalah sisa jiwa yang tersisa? Nomor 3 pada saat ini mengangguk dengan ringan sambil terus menatap ke arah permaisuri. Sosoknya lanjut berkata bahwa berdasarkan pemahamannya, kemungkinan besar permaisuri pada saat ini berpura-pura. Jika ia benar-benar merupakan keabadian dewa, tidak perlu baginya bersusah payah untuk berurusan dengan orang-orang Taiksu. Tidak peduli seberapa banyak orang Taiksu yang berada di tingkat keabadian kaisar, mereka tidak akan bisa berhadapan dengan seorang permaisuri yang berada di tingkat keabadian dewa. Nomor 2 dan nomor 4 pada saat ini mengangguk mendengar spekulasi dari nomor 3. Apa yang dikatakan oleh nomor 3 benar-benar masuk akal, dan jika permaisuri cukup kuat, ia pasti sudah menekan orang-orang Taiksu sejak lama.
Nomor 2 pada akhirnya menganggukkan kepala dan berkata bahwa semuanya benar-benar masuk akal. Jika begitu permasalahannya pada saat ini, siapakah di antara mereka berdua yang akan mencobanya? Mereka pada saat ini akan bisa mendapatkan kebenaran jika mereka mencoba untuk mengetes permaisuri. Begitu mendengar perkataan dari nomor 2, baik nomor 3 dan nomor 4 pada saat ini saling memandang. Keduanya merupakan orang terkuat di Taiksu setelah nomor 2 dan hanya mereka yang pada saat ini tampaknya bisa melakukan tugas tersebut. Namun begitu pertanyaan ini terdengar, keduanya pada saat ini terdiam. Tentu saja risiko yang akan mereka hadapi untuk melakukan tugas tersebut sangatlah tinggi. Jika ujian ini benar-benar seperti apa yang dikatakan nomor 3, maka perang ini akan dapat menemukan terobosan kemenangan. Namun jika permaisuri masih merupakan orang super kuat yang berada di tingkat keabadian dewa, tentu saja apa yang dilakukan oleh mereka hanya membawa mereka menuju kematian. Melihat keduanya yang tidak bergeming, nomor 2 pada akhirnya menghela napas dan mengangguk. Sosoknya lanjut berkata bahwa sepertinya tidak ada yang bisa melakukannya di antara mereka berdua. Karena metode ini tidak berhasil, maka mereka pada saat ini hanya bisa memikirkan metode lain. Begitu selesai berbicara, sosoknya kembali menoleh ke arah pertempuran dan menatap ke arah pria di balik armor perunggu. Nomor 2 lanjut menyipitkan matanya dan bergumam bahwa manusia perunggu ini sangat kuat. Oleh karena itu, seseorang pada saat ini harus segera menghentikannya. Pada saat ini, sosok Dewa Kematian meledak di dalam kehampaan dengan senjata yang diubah menjadi pedang perunggu. Setiap kali ia melambaikan pedangnya, hal tersebut pasti akan segera menuai korban dari orang-orang Taiksu. Hanya dalam satu tebasan, orang-orang Taiksu benar-benar dihancurkan. Melihat Dewa Kematian yang terus melakukan pembantaian, nomor 2 pada akhirnya segera berteriak dengan suara rendah. Sosoknya memerintahkan pria bernama Liu Yan dan Yang Song untuk mengambil tindakan. Mereka bisa menggunakan senjata terlarang jika mereka memerlukannya. Mendengar hal tersebut, dua sosok dengan angka nomor 9 dan 10 segera mulai melangkah maju. Mata mereka juga dipenuhi dengan binar setelah diizinkan menggunakan teknik senjata terlarang. Keduanya pada akhirnya segera melesat dengan sangat cepat. Dua sayap logam yang seperti sayap dewa belah diri dari Xiaoyan pada saat ini juga dilesatkan. Kecepatan mereka menjadi semakin cepat ketika mereka melesat menuju ke arah Dewa Kematian. Momentum yang kuat juga pada saat ini membuat semua orang dari Taiksu seketika terkejut. Dewa Kematian juga seketika menoleh dan bersama dengan hal tersebut, sosok-sosok Taiksu yang berada di sekitar Dewa Kematian pada saat ini menjauh. Tampaknya mereka benar-benar tidak ingin terlibat dalam pertempuran di tingkat yang lebih kuat ini. Sementara itu di sisi lain, dua sosok Taiksu yang melesat segera mengeluarkan senjata mereka masing-masing. Cahaya kemasan pada saat ini segera meraung dan langsung menyapu ke arah Dewa Kematian. Menghadapi serangan sengit dari kedua pria tersebut, Dewa Kematian segera melambaikan senjata perunggu miliknya. Sesaat kemudian sosoknya segera mengayunkan senjatanya dengan keras dan benturan segera terjadi di antara kedua belah pihak. Suara gemuruh yang keras segera menyebar dan serangan keduanya benar-benar terlihat sangat menakutkan. Dua sosok Taiksu pada saat ini tampak terlihat penuh percaya diri ketika berhadapan dengan Dewa Kematian. Benturan di antara kedua belah pihak pada saat ini sama-sama terlihat stagnan dan sama-sama terlihat kuat. Void Guard Armor di tubuh keduanya juga pada saat ini segera mulai melonjakkan energi yang kuat untuk menekan Dewa Kematian. Namun sesaat kemudian, serangan sengit tersebut pada akhirnya menyebabkan ledakan yang sangat keras. Dua sosok Taiksu pada saat ini terkejut sebelum akhirnya sosoknya terguncang dan sedikit mundur. Keduanya terkejut dengan kekuatan yang ditampilkan oleh Dewa Kematian. Namun sesaat setelah mereka memikirkan hal ini, tiba-tiba suara Dewa Kematian segera terdengar di telinga mereka. Dewa Kematian pada saat ini berkata agar mereka tetap diam di tempat masing-masing. Kedua sosok itu benar-benar berhenti dan sosoknya hanya bisa menatap ke arah pedang perunggu yang meraung. Keduanya pada saat ini tampak terkejut. Keduanya merasa bahwa jika pukulan ini menimpa mereka, bahkan jika mereka memiliki Void Guard Armor yang kuat, sepertinya mereka tidak akan lolos tanpa cedera. Mereka pada saat ini menggertakkan gigi masing-masing dan karena tubuh mereka tidak bisa bergerak, mereka tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan teknik terlarang. Salah seorang di antara mereka segera berteriak ketika mengeluarkan seni bela diri terlarang, 10 pedang hantu tertinggi. Sesaat kemudian salah seorang lainnya juga menggunakan teknik seni bela diri terlarang, segel dewa dari langit dan laut. Pemuda Dewa Kematian Merang kembali mengeluarkan teknik pedang kunonya. Kemudian, dua benturan logam pada saat ini segera terdengar. Pedang perunggu Dewa Kematian juga segera melesat ke arah dada mereka. Pada akhirnya mereka masih terpental mundur. Keduanya benar-benar diledakkan dan pada saat ini langsung melesat menuju ke kejauhan. Tidak satu pun di antara mereka yang pada saat ini bisa menstabilkan tubuh mereka untuk sementara waktu. Tubuh mereka berputar-putar dengan liar begitu mereka melesat akibat ledakan. Dada kedua orang ini juga terlihat penyok. Kekuatan bertarung dari Dewa Kematian benar-benar membuat dua orang Taiksu pada saat ini tampak tidak berdaya. Setelah cukup jauh,
Pada akhirnya keduanya berusaha berjuang untuk menstabilkan tubuh masing-masing. Keduanya pada saat ini terengah-engah dan mereka benar-benar terkejut dengan kekuatan yang ditampilkan oleh Dewa Kematian. Meskipun mereka telah menggunakan teknik terlarang, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa berhadapan dengan Dewa Kematian. Terlebih lagi, trik aneh yang dimiliki oleh Dewa Kematian membuat mereka pada saat ini heboh. Entah bagaimana, Dewa Kematian benar-benar bisa mengendalikan tubuh mereka. Xiao Yan di kejauhan juga pada saat ini matanya melotot melihat teknik yang dimiliki oleh Dewa Kematian. Meskipun Bei juga memiliki efek untuk mengendalikan musuh, tetapi tampaknya kemampuan Dewa Kematian dalam mengendalikan lawan dengan perkataannya malah lebih mengerikan. Selain bisa mengendalikan musuh untuk tetap diam, bahkan sosoknya juga bisa memerintahkan musuh untuk terbang kembali. Kemampuan seperti ini benar-benar membuat Xiao Yan merasa merinding di hatinya. Kemunculan dari Dewa Kematian ini juga sepertinya membuat Xiao Yan mengerti mengapa 5 sosok lainnya dari Labu Dewa Bermata 9 menuruti perintahnya. Kekuatan bertempur yang dimiliki oleh Dewa Kematian ini benar-benar melebihi imajinasi Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini masih menatap ke arah Dewa Kematian yang kembali melesat ke kejauhan. Sosoknya yang tinggi meraung tetapi ia tidak mengejar Taiksu nomor 9 dan 10. Sosoknya pada saat ini bergegas kembali ke medan pertempuran dan menghancurkan banyak Taiksu dengan satu gerakan. Sosoknya pada saat ini benar-benar menghancurkan beberapa orang-orang Taiksu secara langsung dalam sekejap mata. Pada saat ini suara dari Dewa Kematian juga seketika terdengar ketika menyebutkan angka 189. Hal ini menunjukkan jumlah orang yang telah dihabisi oleh Dewa Kematian. Xiao Yan juga terus-menerus mengamati pertempuran dengan cermat. Xiao Yan pada saat ini tidak terlalu mempedulikan orang-orang Taiksu yang telah dihabisi oleh Dewa Kematian. Yang Xiao Yan pedulikan pada saat ini adalah kemanakah perginya Void God Armor setelah mereka modar. Setelah Xiao Yan mengamati hal ini dengan cermat, Xiao Yan pada akhirnya menemukan bahwa setelah orang-orang Taiksu ini dibunuh oleh Dewa Kematian, Void God Armor di tubuh mereka benar-benar berubah menjadi berkas cahaya dan menyapu ke arah Dewa Taiksu. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini mencari cara bagaimana agar Xiao Yan bisa mendapatkan Void Guard Armor ini. Jika Xiao Yan bisa mendapatkan banyak Void Guard Armor ini dan menggunakan kekuatan dari Goyan, Xiao Yan mungkin akan bisa menemukan cara untuk memecahkan segel dari Void Guard Armor. Dengan begitu, Xiao Yan akan bisa memberikan Void Guard Armor ini kepada para prajurit Senshi. Ditambah dengan kekuatan yang kuat dan pertahanan dari Void God Armor, maka ini akan menjadi peningkatan kekuatan yang besar. Xiao Yan pun menghela napas dan Xiao Yan pada saat ini terus-menerus mencari metode untuk mendapatkan Void Guard Armor ini. Setelah beberapa saat merenung, Xiao Yan memutuskan untuk segera melesat terbang ke sisi Dewa Kematian dengan kecepatan yang sangat cepat. Begitu Dewa Kematian menghabisi orang-orang dari Taiksu, Xiao Yan pada saat ini segera mengulurkan tangannya. Begitu sosok-sosok ini modar, Void Guard Armornya tidak langsung memudar dan Xiao Yan akhirnya menemukan sebuah celah. Void Guard Armor ini tidak langsung berubah menjadi cairan, melainkan berubah menjadi seonggok lesatan cahaya. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk menariknya dengan kekuatan spiritual dan hal ini ternyata bisa dilakukan. Begitu lesatan cahaya ini ditarik ke arah Xiao Yan, sesaat kemudian sosok-sosok lesatan cahaya ini berubah menjadi bola cair. Tanpa banyak bacot lagi, Xiao Yan pada akhirnya segera memasukkan banyak Void Guard Armor ini ke dalam cincin penyimpanannya. Selanjutnya Xiao Yan melakukan hal yang sama bersamaan dengan Dewa Kematian yang menghabisi banyak musuh dalam waktu sekejap. Pada saat ini Dewa Kematian telah menghabisi 223 orang-orang dari Taiksu. Dari waktu ke waktu semakin banyak sosok yang pada saat ini dihabisi oleh Dewa Kematian. Sementara itu di kejauhan, melihat apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiao Yan, semua pemimpin Taiksu terkejut. Sosok nomor 2 juga pada saat ini menggertakkan gigi sebelum akhirnya mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa jika dibandingkan dengan permaisuri, menurutnya mereka harus menghadapi orang ini terlebih dahulu. Namun mereka harus menangkap orang ini hidup-hidup dan mereka harus mencari jiwanya terlebih dahulu. Nomor 2 pada saat ini mengangguk dan segera berteriak memerintahkan nomor 9 dan 10 untuk kembali mengambil tindakan. Mereka harus dengan cepat berhadapan dengan pria yang mengenakan armor perunggu sebelumnya. Begitu mendengar perintah ini, nomor 9 dan 10 pada saat ini menyipitkan mata masing-masing. Setelah beberapa penyesuaian dan peningkatan kekuatan, pada akhirnya mereka kembali meraung. Mereka segera melesat dengan senjata masing-masing. Kali ini mereka tidak ingin gegabah ketika berhadapan dengan Dewa Kematian. Sosoknya tanpa banyak basa-basi segera melesatkan teknik terlarang seperti sebelumnya. Keduanya pada saat ini menggertakkan gigi dan mengerahkan kekuatan terkuat untuk berhadapan dengan Dewa Kematian. Begitu keduanya berteriak, berkas cahaya pada saat ini segera mengembun di hadapan masing-masing. Energi yang sangat kuat pada saat ini berkumpul dan dengan aura tersebut,
Dewa Kematian juga pada akhirnya segera menoleh dan menyipitkan matanya. Sementara itu di sisi lain, nomor 9 dan nomor 10 pada akhirnya melesatkan dua lesatan cahaya milik masing-masing. Cahaya ini seketika bergabung membuat kekuatannya menjadi makin kuat dan energi yang dipenuhi dengan kekerasan benar-benar melesat ke arah Dewa Kematian. Menghadapi serangan tersebut, Dewa Kematian pada saat ini segera melambaikan pedang perunggu miliknya. Sosoknya pada saat ini menahan lesatan cahaya tersebut dengan pedang miliknya. Melihat hal tersebut, baik nomor 9 dan nomor 10 pada saat ini sedikit terkejut. Pukulan ini dapat menghancurkan setidaknya langkah ke-7 keabadian. Mereka pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Dewa Kematian masih akan bisa menerima serangan mereka. Keduanya pun menggertakkan gigi dan Void Guard Armor di tubuh mereka kembali bersinar. Mereka kembali mengerahkan kekuatan yang kuat untuk meningkatkan serangan masing-masing. Lonjakan energi yang kuat pada akhirnya benar-benar membuat Dewa Kematian pada saat ini sedikit mundur. Dewa Kematian pada saat ini menggertakkan giginya berhadapan dengan lesatan cahaya kemasan. Seiring dengan berjalannya waktu, kekuatan yang dilancarkan oleh keduanya menjadi semakin kuat. Api ungu kehitaman juga pada saat ini menyebar dari serangan keduanya yang mengakibatkan suhu menjadi semakin meningkat. Melihat hal ini, Xiao Yan juga pada saat ini merasa sedikit tegang di dalam hatinya. Selanjutnya Xiao Yan segera menoleh menatap ke arah sosok-sosok dari Labu Dewa bermata 9 yang tidak mengambil tindakan. Xiao Yan pada saat ini bertanya-tanya mengapa mereka pada saat ini tidak membantu Dewa Kematian. Permaisuri di kejauhan juga pada saat ini tampaknya tidak bergeming dengan hal tersebut. Begitu Xiao Yan memikirkan sosok-sosok ini, Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba menyadari sesuatu. Xiao Yan mengingat bahwa mereka tampaknya hanyalah sisa jiwa yang tersisa. Dengan begitu, maka mereka memiliki keterbatasan. Jika mereka dalam kondisi puncaknya, mereka tentu saja akan bisa melakukan tindakan dengan maksimal. Namun dengan hanya sisa jiwa yang tersisa, kekuatan mereka juga akan menurun. Jika mereka telah menggunakan kekuatan mereka hingga tahap yang maksimal, maka mereka benar-benar akan menghilang untuk selamanya. Tampaknya ini juga merupakan alasan mengapa sosok-sosok dari Labu Dewa bermata 9 tidak pada turun tangan. Hanya Dewa Kematian yang pada saat ini memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada yang lainnya yang benar-benar bisa menampilkan kekuatan yang lebih kuat. Xiao Yan pada akhirnya kembali menoleh ke arah pertempuran di antara Dewa Kematian melawan Taixu nomor 9 dan 10. Sementara itu di sisi lain, Taixu nomor 9 dan 10 masih menggertakkan giginya karena mereka tidak menyangka Dewa Kematian masih akan bisa bertahan. Nomor 9 juga pada saat ini segera bergumam bahwa serangan mereka ini seharusnya cukup untuk menghabisi orang ini. Nomor 10 pun segera menganggukkan kepalanya. Keduanya pada saat ini tampak masih terlihat dipenuhi dengan rasa percaya diri. Namun sesaat kemudian ekspresi mereka seketika berubah drastis. Api ungu kehitaman pada saat ini perlahan-lahan mulai menghilang dari kehampaan. Serangan mereka pada saat ini menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Di bawah tatapan banyak pasang mata, sosok besar di bawah api ungu kehitaman juga muncul dengan gagah. Selain itu, yang paling mengejutkan bagi mereka adalah bahwa ternyata api ungu kehitaman yang kuat milik mereka terus-menerus tersedot masuk ke dalam topeng perunggu. Baik Taixu nomor 9 dan nomor 10 pada saat ini hanya bisa melotot melihat apa yang baru saja terjadi. Keduanya pada saat ini merasa merinding dan ketakutan kembali memenuhi hati masing-masing. Nomor 9 pada saat ini tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Serangan semacam ini bahkan sudah sangat cukup untuk menghabisi langkah ke-6 hingga ke-7 keabadian. Namun tanpa diduga, ia benar-benar menyerap serangan mereka dengan tangan kosong. Selain itu, ia juga benar-benar tidak menerima dampak akibat dari serangan kuat yang mereka lesatkan. Keduanya pada saat ini bergetar sebelum akhirnya mereka saling memandang. Keduanya sama-sama mengangguk dan keduanya pada saat ini memutuskan untuk melesat mundur. Namun begitu mereka melesat, tiba-tiba suara dari Dewa Kematian terdengar ketika memerintahkan mereka agar tetap berada di tempat mereka sebelumnya. Sekali lagi, keduanya pada saat ini benar-benar tidak bisa menggerakkan sayap milik mereka dan tubuh mereka berhenti dan melayang di udara. Sepertinya mereka pada saat ini benar-benar hanya bisa memenuhi perintah yang dilesatkan oleh Dewa Kematian. Bersamaan dengan keduanya yang berhenti, di dalam pelindung wajah Dewa Kematian, api ungu kehitaman segera mengembun menjadi bola energi hitam ungu dan segera mulai melesat. Api ungu kehitaman ini menyembur dari bawah pelindung wajah Dewa Kematian. Baik Taixu nomor 9 dan nomor 10 pada saat ini kembali terkejut dengan metode yang dimiliki oleh Dewa Kematian. Sosoknya benar-benar melesatkan serangan yang pada saat sebelumnya dilesatkan oleh keduanya. Dewa Kematian juga pada saat ini segera mengikuti lesatan cahaya dan menyerang ke arah keduanya. Dua sosok dari Taixu pada saat ini benar-benar terlihat panik sebelum akhirnya terbungkus oleh serangan mereka sendiri. Selanjutnya api ungu hitam seketika membentuk bola yang benar-benar menyelimuti dua-duanya dalam sekejap mata.
Pada akhirnya api ungu kehitaman yang telah memadat seketika meledak. Bersamaan dengan hal tersebut, nomor 9 dan nomor 10 terlempar dari ledakan. Sosok mereka terpelintir dan Void Guard Armor milik mereka telah benar-benar runtuh. Seluruh tubuh bagian atas mereka pada saat ini terbuka dan terlihat dipenuhi dengan darah. Mereka kehilangan bentuk manusianya dan vitalitas keduanya pada saat ini runtuh dengan cepat. Melihat hal ini, Xiaoyan juga tercengang dan Xiaoyan bergumam bahwa metode dari Dewa Kematian ini benar-benar sangat ampuh. Begitu keduanya pada saat ini meledak, mata Xiaoyan juga seketika berbinar. Void Guard Armor pada keduanya memiliki level yang lebih tinggi dari yang dimiliki oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun segera melesat karena jika Xiaoyan tidak bergegas, Void Guard Armor keduanya pasti akan segera diambil kembali oleh Taixu. Xiaoyan pada akhirnya segera mengulurkan tangannya ke arah yang terdekat. Tetapi ketika Xiaoyan hendak menangkapnya, angin kencang tiba-tiba bertiup dan kekuatan dari Void Guard Armor tersedot ke arah lain. Xiaoyan pun seketika mendongak dan melihat bahwa ada sesosok Taixu yang mengambil Void Armor. Sosoknya juga pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang berada di bawah. Sosoknya juga pada saat ini berbicara bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh Xiaoyan. Xiaoyan telah melanggar aturan Taixu dengan mengambil Void Guard Armor mereka. Dengan begitu maka pada saat ini Xiaoyan benar-benar harus modar. Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya setelah melihat bahwa sosok yang baru saja berbicara adalah seorang wanita. Xiaoyan memandangi dada sosok tersebut dengan armor yang menonjol. Tampaknya Void Guard Armor ini benar-benar menempel sesuai dengan sosok tuan rumah yang berada di dalamnya. Namun sesaat kemudian perhatian Xiaoyan teralih oleh 5 kristal merah yang berkedip di dadanya. Ini adalah jumlah kristal merah terbesar pada Void Guard Armor yang pernah dilihat oleh Xiaoyan sejauh ini. Xiaoyan pun dipenuhi dengan semangat sebelum akhirnya Xiaoyan menoleh ke arah lengan dari sosok tersebut. Xiaoyan seketika tidak menyangka bahwa sosok Taixu ini merupakan sosok. Dengan begitu maka kekuatan keabadian yang terkandung di kristal miliknya benar-benar akan sangat lebih baik. Xiaoyan pada akhirnya sedikit mengepalkan tinju dan berkata bahwa sepertinya Void Guard Armor yang ia kenakan memiliki level yang lebih tinggi. Jika begitu permasalahannya, maka Xiaoyan pada saat ini akan mengucapkan terima kasih karena ia telah mengantarkan armor tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, sosok Taixu nomor 3 pada saat ini seketika sedikit terkejut. Sosoknya juga menatap ke arah Void Guard Armor yang tampak sempurna yang menempel di tubuh Xiaoyan. Nomor 3 sesaat kemudian segera meledek dengan berkata bahwa orang ini benar-benar sangat sombong. Jangan kira ia bisa melakukan apapun yang ia mau dengan bantuan orang kuat di belakangnya. Tanpa adanya bantuan orang lain, ia ingin melihat apakah Xiaoyan benar-benar bisa merampas armor miliknya atau tidak. Begitu selesai berbicara, sosoknya pada saat ini tersenyum dan menoleh ke arah Dewa Kematian. Xiaoyan juga segera mengikuti tatapan sosok tersebut dan menatap ke arah Dewa Kematian. Pada saat ini ada rantai besi merah di ujung yang sangat tajam yang menyelimuti Dewa Kematian. Tampaknya orang-orang Taixu benar-benar berencana untuk mengambil tindakan dan menghancurkan Dewa Kematian. Rantai besi ini meraung keluar dari tubuh Dewa Taixu dan jumlah dari rantai ini cukup banyak. Rantai-rantai ini menutupi Dewa Kematian dan menghadapi penindasan dari Dewa Taixu. Dewa Kematian pada saat ini masih bisa menggerakkan sosoknya dan bergegas menuju ke arah orang-orang Taixu lainnya. Ia telah berjanji kepada Xiaoyan bahwa ia akan menghabisi banyak orang Taixu. Oleh karena itu, ia pada saat ini tidak boleh dikekang dan dihentikan oleh orang-orang Taixu. Sementara itu, nomor 3 pada akhirnya segera kembali berbicara kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa ia khawatir penjaga Xiaoyan tidak akan bisa menjaga Xiaoyan dalam waktu singkat. Dengan begitu, apakah Xiaoyan pada saat ini bisa melakukan apa yang ingin ia lakukan? Begitu selesai berbicara, kekuatan keabadian yang kuat pada saat ini segera melonjak dari Taixu nomor 3. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini masih tetap terlihat tenang ketika menatap ke arah nomor 3 yang bersiap. Setelah mencapai titik ini, Xiaoyan benar-benar harus menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dengan kekuatannya sendiri. Xiaoyan pada akhirnya segera menggunakan teknik pembentuk kehidupan dan tanda di antara dahi Xiaoyan segera berkedip. Energi yang kuat serta darah di tubuh Xiaoyan pada saat ini segera melonjak. Telapak tangan Xiaoyan perlahan meraih ke belakang ketika Xiaoyan mengeluarkan pedang berat misterius. Xiaoyan pun lanjut menatap ke arah sosok nomor 3 dan berkata bahwa Xiaoyan telah menghabisi beberapa Taixu sebelumnya di balik Void Guard Armor ini. Mereka semua benar-benar tidak lebih dari orang-orang lemah. Mereka hanya mengandalkan kekuatan dari Void Guard Armor untuk meledakkan kekuatan keabadian. Jika begitu permasalahannya, tanpa Void Guard Armor ini, apakah mereka bisa melakukan apa yang ingin mereka lakukan? Mendengar ledekan Xiaoyan yang membalikkan perkataan nomor 3, sosoknya pada saat ini menggertakkan gigi. Sesaat kemudian sosoknya berkata sepertinya Xiaoyan benar-benar mengetahui banyak hal. Selain itu, Xiaoyan juga tampaknya bukanlah orang dari alam sejati Sanyin.
hampir semua orang di dunia sejati San Yin memahami teknologi ini dengan baik. Dengan begitu, maka menurut nomor 3, Xiao Yan seharusnya adalah orang yang berasal dari dunia sensi. Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan Xiao Yan kembali berkata sepertinya nomor 3 mengetahui banyak hal. Namun meskipun itu, sebaiknya mereka pada saat ini berhenti berbicara omong kosong. Bukankah pada saat ini nomor 3 ingin menghentikan Xiao Yan? Dan mengapa ia tidak segera mengambil tindakan? Nomor 3 pun akhirnya menggertakkan giginya dan merasa semakin marah dengan provokasi perkataan Xiao Yan. Selanjutnya nomor 3 mengayunkan pedang tipis di tangannya dan suara pedang seketika bergema. Pedang berat misterius Xiao Yan juga segera mulai dilesatkan ke arah nomor 3. Melihat Xiao Yan yang memulai serangan, nomor 3 pada akhirnya kembali meraung dengan marah. Sosoknya berkata karena Xiao Yan benar-benar berani mengambil tindakan, maka Xiao Yan akan modar. 5 kristal merah di dadanya pada saat ini segera mengeluarkan sejumlah besar kekuatan keabadian. Kecepatannya juga pada saat ini meningkat begitu ia melesat menuju ke arah Xiao Yan. Pada akhirnya pedang berat misterius Xiao Yan segera bertabrakan dengan pedang tipis nomor 3. Nyala api melonjak dan begitu keduanya bertabrakan, energi benturan di antara keduanya seketika menyebar ke sekitar. Sesaat setelah benturan, energi yang dipenuhi dengan kekerasan seketika merambat menuju ke lengan Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut, pedang Xiao Yan juga gemetar dan sosok Xiao Yan seketika terpental dengan keras. Namun meskipun begitu, sosok nomor 3 juga pada saat ini sedikit membeku dengan apa yang ditampilkan oleh Xiao Yan. Ia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Xiao Yan akan begitu kuat. Nomor 3 pun segera menstabilkan perasaannya sebelum akhirnya sosoknya menatap ke arah Xiao Yan yang baru saja menstabilkan tubuh. Xiao Yan pada saat ini sekali lagi menyapu sosok nomor 3 dengan pedang berat misterius di tangannya. Banyak benturan pada saat ini segera terjadi dengan kedua belah pihak yang jual beli serangan. Nomor 3 pada saat ini terus-menerus menghadapi serangan sosok Xiao Yan yang mematikan. Setelah beberapa benturan terjadi, sosok nomor 3 pada saat ini segera mengeluarkan aliran kekuatan keabadian di hadapan dadanya. Gelombang fluktuasi yang kuat seketika menjadi lebih intens dengan masuknya kekuatan keabadian ke dalam pedang. Sosoknya lanjut berteriak bahwa tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk bisa menahan pedang miliknya. Begitu selesai berbicara, pedang tipis di dadanya seketika ditebaskan dengan keras menuju ke arah Xiao Yan. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini segera membumbung ke langit dan meraung ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat kepalanya ketika menatap ke arah energi pedang yang bersiul, dan kekuatan yang dipancarkan oleh serangan ini membuat Xiao Yan mengerutkan kening. Dalam jarak seperti ini sesungguhnya Xiao Yan masih bisa untuk menghindari lesatan pedang. Namun Xiao Yan pada saat ini ingin mencoba melihat apakah Xiao Yan dapat menerima serangan ini dengan kekuatannya sendiri. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan Xiao Yan kembali memegang pedang berat misterius. Pedang berat misterius Xiao Yan kembali dipenuhi dengan api dan guntur yang bersumber dari origin Qi yang sangat kuat. Selanjutnya Xiao Yan menyipitkan matanya dan bergumam bahwa Xiao Yan juga memiliki kekuatan keabadian. Begitu selesai berbicara, Xiao Yan segera mengenakan kekuatan yang dimiliki oleh Void Guard Armor. Meskipun pada saat ini hanya ada 3 kristal merah yang mulai terbentuk, tetapi Xiao Yan berpikir bahwa hal ini saja sudah cukup. Kekuatan keabadian dalam kristal merah pada akhirnya segera menyebar di sepanjang Void Guard Armor. Selanjutnya, kekuatan ini meluas ke lengan dan berkumpul di pedang berat misterius milik Xiao Yan. Jari-jari Xiao Yan juga tiba-tiba menegang ketika Xiao Yan mulai menggenggam erat tangannya dan melesatkan pedangnya dengan ganas. Gelombang energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini segera menyapu, mengamuk langsung menuju ke arah langit. Fluktuasi yang mengerikan seketika terpancar dengan serangan Xiao Yan yang melesat. Sesaat kemudian serangan keduanya pada akhirnya bertemu di kehampaan. Sesaat setelah kedua serangan ini saling berhantaman, gelombang api Xiao Yan pada saat ini langsung dihancurkan oleh energi pedang. Energi pedang ini juga terus melesat menuju ke arah Xiao Yan tanpa henti. Energi pedang meledak ke arah Xiao Yan dengan sangat keras dan ketika Xiao Yan melihatnya, Void Guard Armor pada saat ini segera membentuk pertahanan di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan menggertakkan gigi karena Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki waktu untuk mundur. Xiao Yan hanya bisa dengan paksa menerima lesatan pedang yang melesat ke arahnya. Kekuatan dari serangan ini juga sungguh luar biasa, tetapi meskipun begitu dapat terlihat bahwa Void Guard Armor milik Xiao Yan pada saat ini meskipun bergetar tetapi tampak tidak memiliki tanda-tanda akan rusak. Xiao Yan pada saat ini terus menggertakkan gigi di bawah pengeboman energi pedang yang sangat dahsyat. Sosok Xiao Yan pada saat ini terlihat terpelintir. Sayap Dewa Belah Diri Xiao Yan juga pada saat ini membantu Xiao Yan untuk menstabilkan tubuhnya. Energi ini benar-benar terus-menerus menghantam tubuh Xiao Yan sebelum akhirnya benar-benar menghilang. Begitu melihat serangan ini berhenti dan melihat sosok Xiao Yan yang masih bisa berdiri, sosok nomor 3 seketika benar-benar menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres.
Void Guard Armor di tubuh Xiao Yan juga pada saat ini tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kerusakan. Sosoknya tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Armor ini hanyalah Void Guard Armor generasi kedua dan energi pedang miliknya sudah cukup untuk menembus pertahanannya. Nomor 3 pada saat ini melotot dengan ekspresi dipenuhi ketidakpercayaan. Sesaat kemudian sosoknya sedikit merenung. Sosoknya lanjut bergumam bahwa hal ini hanya akan bisa terjadi dengan suatu alasan. Jika seseorang yang mengenakan Void Guard Armor ini memiliki tubuh fisik yang kuat, barulah ia akan bisa melakukan hal tersebut. Tubuh fisik yang juga dapat menahan energi pedang miliknya tentu saja memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ia juga pernah mendengar hal ini dari buku-buku kuno yang telah ia baca. Mungkinkah orang yang sedang berhadapan dengannya ini memiliki tubuh keabadian? Begitu selesai bergumam, nomor 3 pada akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Xiao Yan dengan ganas. Matanya pada saat ini terkunci pada sosok Xiao Yan yang tampaknya masih sehat walafiat. Memikirkan mengenai tubuh fisik keabadian, sosoknya pada saat ini memiliki spekulasi lain. Melihat Xiao Yan yang sedikit tersenyum, sosoknya pada saat ini segera bergumam, mungkinkah orang ini sengaja menangkap energi pedang miliknya? Mungkinkah orang ini masih ingin mengolah tubuh fisiknya selama pertempuran dengan menerima serangan miliknya? Mata dari nomor 3 pada akhirnya kembali terbelalak begitu ia memikirkan hal ini. Meskipun risiko yang diambil oleh Xiao Yan ini sangat besar, tetapi tampaknya Xiao Yan tidak gentar sama sekali. Hal ini pada akhirnya menunjukkan bahwa mental yang dimiliki oleh Xiao Yan ini merupakan mental yang sangat kuat. Namun meskipun begitu, nomor 3 pada saat ini juga merasakan adanya amarah yang melonjak di dalam hatinya. Apa yang ditampilkan oleh Xiao Yan ini secara tidak langsung benar-benar meledek keterampilan bertarung miliknya. Pada akhirnya Taiksu nomor 3 pun segera berteriak dengan marah bahwa Xiao Yan benar-benar mencari kematian. Sesaat kemudian sosoknya melangkah maju dan melesat meraung ke arah Xiao Yan. Saat berikutnya keduanya kembali bertabrakan dengan keras di kehampaan. Percikan api seketika berterbangan kemana-mana. Xiao Yan pada saat ini terus-menerus menerima serangan yang dilesatkan oleh Taiksu nomor 3. Dalam sekejap mata, kekuatan keabadian dari pedang nomor 3 juga seketika melonjak ke arah Xiao Yan. Xiao Yan terus-menerus menahan serangan ini dengan kekuatan yang Xiao Yan miliki. Xiao Yan juga terus-menerus terlempar mundur dan sayap Dewa Beladiri terus-menerus menstabilkan sosok Xiao Yan. Dalam benturan ini, meskipun Xiao Yan bisa menahan serangan dan berhasil menstabilkan tubuhnya, kesenjangan antara kedua kekuatan pada saat ini benar-benar dapat terlihat. Tetapi meskipun begitu, Xiao Yan sama sekali tidak marah dan Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiao Yan pun segera bergumam bahwa sepertinya Void Guard Armor yang ia kenakan dianggap yang terbaik. Taiksu nomor 3 pun segera berkata dengan tegas bahwa Xiao Yan tampaknya benar-benar rakus terhadap Void Guard Armor. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan sesungguhnya benar-benar tidak layak untuk memiliki benda seperti ini. Begitu selesai berbicara, nomor 3 seketika menggenggam erat pedang miliknya. Kekuatan keabadian yang agung juga kembali memancar keluar dari kristal merah di Void Guard Armor miliknya. Garis energi ungu seketika meluap dari pedang tipis dan energi ungu ini perlahan naik ke langit. Di udara, lesatan cahaya ungu ini benar-benar menyatu dengan kekuatan keabadian yang meluap dari Void Guard Armor. Sesaat kemudian sosok bayangan ungu sepanjang 1000 meter seketika muncul di belakang nomor 3. Perlahan sosoknya mengangkat gagang pedang dan sosok bayangan ungu sepanjang 1000 meter di belakangnya juga melakukan tindakan yang sama. Melihat adegan ini, Xiao Yan seketika terkejut dan tanpa sadar bergumam, mungkinkah ini adalah keterampilan bertarung? Meskipun Xiao Yan pernah melihat orang-orang dari Taiksu melakukan keterampilan bertarung sebelumnya, tetapi mereka semua menampilkan keterampilan bertarung tingkat rendah. Jika merasakan aura dari sosok yang baru saja dibentuk, Xiao Yan menyadari bahwa keterampilan bertarung ini bukanlah keterampilan bertarung yang lemah. Jika tebakan Xiao Yan benar, sepertinya sosok di balik armor ini mungkin merupakan keabadian bintang 6 atau bahkan bintang 7. Xiao Yan pun menyipitkan matanya ketika Xiao Yan menatap ke arah sosok nomor 3 yang sedang bersiap. Xiao Yan pada saat ini sesungguhnya sangat penasaran dengan penggunaan dari Void Guard Armor yang dimiliki oleh nomor 3. Xiao Yan berpikir bahwa jika Xiao Yan bisa mendapatkan Void Guard Armor yang sama dengan apa yang dikenakan oleh nomor 3, tentu saja dengan keterampilan bertarung yang dimiliki oleh Xiao Yan maka kekuatan Xiao Yan seketika menyadari bahwa sosok ini tampaknya memiliki kekuatan hingga ke langkah ke-6, bahkan ke langkah 7 keabadian. Sementara itu di sisi lain, nomor 3 pada akhirnya telah mempersiapkan semua serangannya dan mulai berteriak dengan dingin. Sosoknya berkata bahwa tidak peduli dari mana Xiao Yan berasal atau bagaimana Xiao Yan menggunakan Void Guard Armor, Taiksu nomor 3 akan mencari jiwa Xiao Yan setelah pertempuran ini. Begitu selesai berbicara, di dalam kehampaan, energi pedang yang dipegang monster itu seketika dilesatkan menuju ke arah Xiao Yan. Ruang di sekitarnya juga terlihat terdistorsi, namun di tempat yang diciptakan oleh permaisuri ini,
meskipun tempat ini terdistorsi tetapi tempat ini masih stabil. Energi pedang ini pada akhirnya benar-benar dilesatkan ke arah Xiao Yan dengan momentum yang menakjubkan. Sementara itu, Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan adanya fluktuasi aura yang kuat. Banyak sosok juga bisa merasakan hal tersebut dan pada saat ini mata semua orang segera tertuju pada pertempuran Xiao Yan. Tentu saja, permaisuri juga tidak pernah melepaskan pandangannya terhadap Xiao Yan dan pada saat ini masih terus melihat pertempuran Xiao Yan. Kekuatan keabadian yang terkandung dalam serangan nomor 3 ini telah mencapai tingkat intensitas yang ekstrim. Xiao Yan juga pada saat ini tidak mengelak dan Xiao Yan tetap memegang pedang berat misterius. Begitu energi pedang ini melesat, Xiao Yan juga segera melonjakkan api yang tak terhitung jumlahnya. Api ini dalam sekejap mata segera bergerak dan mulai terkonsentrasi di lingkungan di sekitar Xiao Yan. Xiao Yan tidak memiliki niat untuk melarikan diri. Tepatnya sejak Xiao Yan menghadapi Taiksu nomor 3, Xiao Yan tidak pernah memiliki niat sedikit pun untuk melarikan diri. Xiao Yan berpikir Xiao Yan akan menghadapi musuh Taiksu yang jauh lebih kuat di masa depan. Meskipun pada saat ini nomor 3 lebih kuat daripada Xiao Yan dan memang sulit untuk menghadapinya, tetapi Xiao Yan harus benar-benar berusaha. Tidak peduli sekuat apapun orang-orang dari Taiksu, Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak memiliki rasa takut. Pada akhirnya lengan Xiao Yan gemetar hebat dan sepertinya seluruh tubuh Xiao Yan berlumuran darah. Xiao Yang dia pun terbang ke atas langit dengan aura yang sangat membara sambil mengobarkan 3 api surgawinya. Zhu Qi pada saat ini benar-benar tercengang dan tidak menyangka dengan apa yang dimiliki oleh Xiao Yan. Namun meskipun begitu, Zhu Qi menyadari bahwa pada saat ini serangan dari nomor 3 juga sangat kuat. Akan cukup sulit bagi Xiao Yan jika ia harus berhadapan dengan serangan ini. Zhu Qi pun mengepalkan tangannya dan Zhu Qi pada saat ini kembali fokus pada pertempuran Xiao Yan. Sesaat kemudian, pada saat ini Zhu Qi melihat adanya tanda dewa jahat yang berkedip di antara alis Xiao Yan. Tiba-tiba aura kuat segera menyapu keluar dari tubuh Xiao Yan. Aura yang tiba-tiba terpancar di dalam tubuh Xiao Yan ini memiliki kekuatan yang meledak-ledak. Zhu Qi mengepalkan tangannya dan pada akhirnya segera berbicara dengan suara yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Zhu Qi bergumam, sebenarnya orang ini memiliki kemampuan untuk memadukan klon. Zhu Qi benar-benar terkejut karena hal ini merupakan kartu truf yang ia miliki. Ia tidak menyangka mengapa Xiao Yan juga bisa melakukan hal tersebut. Zhu Qi pada akhirnya menggelengkan kepalanya dan bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Xiao Yan ini belum menembus tingkat keabadian dan bahkan jika ia memiliki seni penggabungan klon, hal ini akan menjadi beban besar bagi Xiao Yan. Begitu Xiao Yan tidak bisa menahannya, maka klon akan kemungkinan besar melahirkan kecerdasannya sendiri. Hal itulah yang pada akhirnya akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Zhu Qi pada akhirnya kembali bertanya-tanya, siapakah sosok Xiao Yan ini? Butiran keringat pada saat ini seketika mengembun di dahi Zhu Qi dengan guncangan di hatinya. Zhu Qi benar-benar tidak bisa tenang begitu ia memikirkan siapakah sosok Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan raungan marah dengan pedang berat misterius Xiao Yan yang semakin panas. Lautan api yang belum pernah terjadi sebelumnya juga pada saat ini segera menyebar ke sekitar Xiao Yan. Tampaknya setelah kekuatan keabadian diintegrasikan ke dalam lautan api, kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya menjadi berkali-kali lebih kuat. Yang lebih aneh lagi, pada saat ini dapat terlihat bahwa adanya 3 warna yang saling terkait di dalam kumpalan api. Hal ini berasal dari jantung api di tubuh Xiao Yan. Selain dari 3 warna api yang terjalin di dalam lautan api, ada juga pada akhirnya Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan pada saat ini Xiao Yan menatap ke arah lesatan cahaya dari nomor 3. Xiao Yan lanjut tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan mengeluarkan teknik pedang yang diselimuti oleh 3 jantung api pedang raksasa pun muncul dan akhirnya berbentrokan dengan pedang milik nomor 3. Ledakan mengerikan pun tercipta. Bahkan nomor 3 di kejauhan pada saat ini juga bisa merasakan adanya penindasan dari kekuatan Xiao Yan. Meskipun pedang Xiao Yan ini dilesatkan dengan cara yang brutal, tetapi kekuatannya juga benar-benar sangat menakjubkan. Di bawah serangan gila Xiao Yan ini, energi pedang dari nomor 3 benar-benar terselesaikan dan runtuh di hadapannya. Melihat hal ini nomor 3 pun merasa tidak percaya dan sosoknya pada saat ini menyipitkan matanya. Sosoknya bisa merasakan kekuatan yang dimiliki oleh Xiao Yan dan tanpa sadar bergumam, mungkinkah orang ini merupakan keabadian? Taiksu nomor 3 memandang Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar telah mengalahkan energi pedang miliknya. Aliran kekuatan keabadian juga terus-menerus bertahan di sekitar tubuh Xiao Yan. Nomor 3 memiliki Void Guard Armor. Oleh karena itu ia secara sekilas bisa merasakan kekuatan keabadian di dalam diri Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan bisa menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Bersamaan dengan nomor 3 yang pada saat ini sedang berpikir, Xiao Yan yang telah mengalahkan energi pedangnya langsung melesat dengan memegang pedang berat misterius. Xiao Yan pada saat ini menyerang ke arah nomor 3 dengan sangat cepat.
Nyala api di mata Xiao Yan dan kekuatan keabadian yang agung pada saat ini masih terus bertahan di sekitar Xiao Yan. Begitu pikiran Xiao Yan bergerak, dua kekuatan ini seketika langsung menyebar ke pedang berat misterius. Taiksu nomor 3 pada saat ini sama sekali tidak berani mengabaikan Xiao Yan. Ia memang bisa merasakan tekanan dari serangan Xiao Yan yang sangat kuat. Pada saat inilah ia mengerti mengapa Xiao Yan selalu bertingkah seolah-olah ia tidak takut kepada Taiksu. Nomor 3 pada akhirnya menggertakkan giginya dan pada saat ini segera berteriak ketika mengeluarkan teknik terlarang. Begitu sosoknya selesai berteriak, pada akhirnya energi perlahan memadat menjadi pedang emas selebar 3 jari. Bersamaan dengan hal tersebut, energi menyebar dan area di sekitarnya langsung diselimuti dengan cahaya keemasan. Sosoknya lanjut berkata bahwa bahkan jika Xiao Yan merupakan keabadian, di dalam domain pedang dewa penekan kehampaan miliknya, tidak peduli seberapa kuat Xiao Yan, ia akan menghabisi Xiao Yan hari ini. Begitu selesai berbicara, Taiksu nomor 3 pada akhirnya menggenggam erat pedang panjang emas miliknya dan menebaskannya ke arah Xiao Yan. Kekuatan yang tak tertandingi dari keduanya pada akhirnya kembali bertabrakan dengan sengit. Kekuatan keabadian yang kuat meledak seperti kilat dan suara gemuruh terus bergema di antara keduanya. Tubuh kedua orang ini terpental satu sama lain di bawah kekuatan kekerasan yang mereka miliki. Namun pada saat berikutnya tubuh mereka kembali bertabrakan seperti meteorit, setelah kedua belah pihak bertabrakan puluhan kali. Gerakan nomor 3 pada saat ini menjadi semakin tajam. Sosoknya juga tidak lagi mengeluarkan perkataan dan benar-benar tampak terlihat serius. Setelah ratusan pertukaran dalam waktu singkat, pada akhirnya nomor 3 pada saat ini sedikit mundur dan terus-menerus mengayunkan pedang dewa penekan kehampaan miliknya. Semakin banyak energi pedang yang terkondensasi di bidang pedang emas miliknya, dan setelah beberapa saat begitu energi pedang ini terkondensasi, sosoknya segera melesatkan energi tersebut ke arah Xiao Yan. Energi pedang ini mengandung kekuatan yang besar, tetapi Xiao Yan tampak tidak menghindarinya. Xiao Yan membiarkan energi pedang ini membombardir tubuhnya dengan kekuatan dari Void Guard Armor dan tubuh abadi dari klon dewa asli. Energi pedang ini secara alami tidak akan mampu berhadapan dengan Xiao Yan. Namun meskipun begitu, semakin banyak energi pedang yang diterima oleh Xiao Yan, secara alami dampaknya juga akan semakin besar. Bersamaan dengan keduanya yang bertarung, Dewa Kematian juga pada saat ini ditutupi oleh rantai besi merah yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tubuhnya pada saat ini terjerat, tetapi sosoknya pada saat ini hanya terkekang untuk sementara waktu. Sesaat kemudian, pada saat ini telapak kaki dari Dewa Kematian terus melangkah keluar. Rantai besi merah yang terjerat juga pecah satu demi satu dan tidak bisa menahan kekuatan dari Dewa Kematian. Dewa Kematian pada saat ini tidak memperhatikan dan tidak mempedulikan rantai besi merah yang telah mengekangnya. Sosoknya pada saat ini terus melesat dan melambaikan pedang perunggu untuk menghabisi semua orang dari Taiksu. Tiba-tiba semua orang dari Taiksu juga menjadi ketakutan terhadap Dewa Kematian. Kemanapun Dewa Kematian melintas, orang-orang dari Taiksu semuanya benar-benar akan mokat. Dewa Kematian pada saat ini telah menghabisi sekitar 324 sosok dan masih terus bergegas. Melihat hal ini, sosok nomor 2 di kejauhan juga menyipitkan matanya. Sosoknya lanjut bergumam ketika bertanya, siapakah orang ini? Bahkan rantai dari Dewa Taiksu benar-benar tidak bisa menjebak sosok tersebut. Karena satu Dewa Taiksu tidak bisa menjebaknya, maka mereka harus mengirimkan 10 Dewa Taiksu. Ekspresi di wajah dari nomor 2 pada saat ini terlihat menjadi semakin jelek. Selain itu, yang terpenting pada saat ini adalah pertempuran di antara nomor 3 yang seharusnya bisa langsung diselesaikan. Namun begitu ia kembali melihat pertempuran, tampaknya nomor 3 pada saat ini telah ditekan oleh Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini menggertakkan gigi dan meskipun begitu tampaknya Taiksu pada saat ini masih mendapatkan keuntungan di dalam pertempuran. Keunggulan prajurit Taiksu di medan pertempuran juga pada saat ini menjadi semakin jelas karena mereka memiliki Dewa Taiksu sebagai pendukung mereka yang terus-menerus mengisi kembali kekuatan keabadian yang dikonsumsi. Hal ini membuat pasukan permaisuri secara bertahap menjadi lemah, sulit untuk menghabisi orang-orang Taiksu yang mengenakan Void Guard Armor, dan perang yang berkepanjangan ini jelas sangat merugikan orang-orang dari permaisuri. Meskipun pada saat ini masih ada orang-orang yang datang dari kejauhan dan telah bergabung di dalam pertempuran, orang-orang Taiksu pada saat ini tampaknya tidak perlu terlalu khawatir. Sementara itu di belakang nomor 2, pada saat ini sosok nomor 4 mulai membuka mulutnya. Sosoknya berkata bahwa menurutnya di dalam pertempuran ini seharusnya mereka tidak membatasi sumber daya. Selain itu jika mereka menghabisi permaisuri, menurutnya pertempuran ini akan segera diselesaikan. Tanpa adanya tulang punggung, orang-orang ini hanyalah bawahan dari permaisuri. Permaisuri merupakan keyakinan mereka dan mereka akan bisa menyelesaikan perang ini setelah menghabisi keyakinan mereka. Nomor 2 pada saat ini tiba-tiba mengangkat kepalanya menatap ke arah permaisuri yang masih terlihat duduk santai. Permaisuri pada saat ini masih memiliki ekspresi yang tenang.
Dari ekspresinya, ia sepertinya merasa bahwa perang ini pasti akan bisa mereka menangkan. Ekspresi dari permaisuri ini juga secara tidak langsung benar-benar merupakan ejekan bagi orang-orang dari Taiksu. Nomor 2 pada akhirnya menggertakkan giginya sebelum akhirnya bertanya kepada nomor 4. Nomor 2 bertanya apakah ia pada saat ini memiliki sebuah ide. Nomor 4 pun menjelaskan bahwa mereka pada saat ini bisa membiarkan 100 Dewa Taiksu menggunakan sinar penghancur pada saat yang bersamaan. Dengan kekuatan ini bahkan meskipun ada permaisuri, mereka semua akan hancur menjadi abu. Keberhasilan pertempuran ini benar-benar bergantung pada apakah mereka dapat menghabisi permaisuri atau tidak. Menanggapi hal tersebut nomor 2 pada saat ini sedikit menggelengkan kepalanya. Sosoknya berkata bahwa hal tersebut akan menghabiskan sumber daya yang sangat besar. Mereka tidak perlu menghabiskan sumber daya hanya untuk sampah-sampah dari alam sejati Xuan Yin. Nomor 4 pada saat ini masih sedikit membantah dan berkata, tetapi jika mereka tidak melakukannya banyak di antara mereka yang akan mokat di dalam pertempuran kali ini. Selain itu sosok pria di balik armor perunggu ini juga telah menghabisi ratusan orang-orang dari Taiksu. Jika mereka tidak menyingkirkan orang ini, ia khawatir hal itu akan mempengaruhi moral para pasukan. Menanggapi hal tersebut nomor 2 seketika menoleh ke arah nomor 4. Sosoknya lanjut berkata, jika begitu permasalahannya, maka sebaiknya nomor 4 mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Nomor 4 seketika tercengang mendengar apa yang dikatakan oleh nomor 2. Nomor 4 secara alami melihat nomor 11 yang langsung dimusnahkan oleh Dewa Kematian. Bahkan pada saat sebelumnya rantai besi dari Dewa Taiksu juga tidak bisa menjebaknya sama sekali. Nomor 4 pada akhirnya tersenyum masam dan berkata bahwa ia khawatir pria di balik armor perunggu ini akan sulit untuk diselesaikan sendirian. Kekuatan yang ia tunjukkan setidaknya adalah kekuatan orang kuat keabadian di tingkat langkah ke-8. Bahkan dengan Void Guard Armor generasi ketiga, ia sepertinya tidak akan bisa bersaing dengan sosok tersebut. Nomor 2 pada saat ini menyipitkan matanya dan segera kembali berbicara dengan serius. Sosoknya sedikit berteriak ketika berkata bahwa jika nomor 4 takut, bagaimana ia bisa mengambil tanggung jawab untuk mempersatukan prajurit. Nomor 2 bisa memberinya sumber daya untuk menghabisi sosok tersebut dengan segala cara. Mendengar gertakan tersebut wajah nomor 4 pada saat ini terlihat pucat. Ia tampaknya tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengalahkan Dewa Kematian. Tetapi meskipun begitu nomor 2 telah memberi perintah kepadanya sebagai bawahan, perintah harus dipatuhi dan sosoknya hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Nomor 4 pada akhirnya segera mengalihkan perhatiannya kepada Dewa Kematian. Untuk melawan Dewa Kematian pada saat ini, sosoknya berpikir bahwa ia harus mempersiapkan semuanya sepenuhnya. Untungnya dengan izin nomor 2, ia juga bisa menggunakan kartu truf terkuat dari Taiksu. Dengan begitu, maka mungkin masih ada peluang baginya untuk bisa memenangkan pertarungan. Sosok nomor 4 pun seketika bergegas maju dan berkas cahaya segera menyapu dari segala arah. Sinar cahaya ini seketika berhenti di hadapannya sebelum akhirnya mengembun menjadi Void Guard Armor yang tampak lebih keras. Sesaat kemudian sosoknya juga berteriak ketika mengeluarkan seni bela diri terlarang, armor penghancur dewa. Berkas cahaya lainnya pada saat ini muncul sebelum akhirnya berubah menjadi tombak yang digenggam di tangan nomor 4. Seluruh tubuhnya juga pada saat ini bersinar dengan cahaya dan sekilas terlihat jelas bahwa ia benar-benar. Sementara itu di sisi lain, Dewa Kematian pada saat ini masih terus-menerus menjatuhkan pedang perunggunya untuk menghabisi banyak sosok dari Taiksu. Xiao Yan juga pada saat ini masih terjerat dengan Taiksu nomor 3. Prajurit-prajurit Taiksu yang terbunuh dan Void Guard Armor yang ditelantarkan juga pada saat ini telah ditarik oleh Dewa Taiksu tanpa disadari oleh Xiao Yan. Pada saat ini segera setelah Void Guard Armor yang dipulihkan memasuki Dewa Taiksu, sosok lainnya pada akhirnya muncul keluar dari Dewa Taiksu. Angka di lengannya juga adalah angka dari sosok yang baru saja dihabisi oleh Dewa Kematian. Terkecuali Void Guard Armor yang telah direnggut oleh Xiao Yan, tampaknya selama Void Guard Armor ini diambil alih kembali oleh Dewa Taiksu, mereka tampak akan seperti dibangkitkan dan muncul kembali sebelum akhirnya bergabung kembali dalam pertempuran. Dengan begitu maka pada pertempuran ini meskipun tentara dari permaisuri cukup banyak, dengan kondisi seperti ini mereka semakin lama tentu saja akan semakin kelelahan. Hal ini juga sesungguhnya bisa dirasakan oleh para prajurit permaisuri di dalam pertempuran. Setelah pertempuran memakan waktu yang lama mereka pada saat ini menyadari sesuatu. Tampaknya jumlah dari orang-orang Taiksu setelah mereka bantai pada saat ini tampak tidak berkurang ataupun bertambah. Mereka pada akhirnya merasakan perasaan frustrasi di dalam pertempuran karena prajurit Taiksu ini benar-benar tidak pernah berkurang. Permaisuri juga secara alami mengamati pemandangan aneh yang terjadi di medan pertempuran. Permaisuri pada akhirnya melihat ke arah sosok raksasa yang berada di langit. Permaisuri melihat bahwa akan selalu ada prajurit yang pada saat ini keluar dari sosok besar tersebut. Melihat hal ini Permaisuri pada akhirnya tampak memiliki kekhawatiran di wajahnya.
Namun meskipun begitu Permaisuri juga pada saat ini menyadari bahwa di kedua belah pihak pada saat ini keduanya masih belum menggunakan kartu truf mereka masing-masing. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di samping tanduk naga, sesosok tubuh segera muncul. Sosok tersebut menangkupkan tangannya ketika menyapa Permaisuri. Sosok tersebut lanjut berkata bahwa semuanya sudah siap, Permaisuri bisa menutup jaring kapan saja. Permaisuri pada akhirnya bertanya apakah mereka yakin semua orang Taiksu telah tiba di tempat ini. Sosok yang ternyata adalah Jiang Xiangyang pada saat ini mengangguk dan kembali menjawab. Jiang Xiangyang berkata bahwa berdasarkan informasi yang mereka terima, semua orang Taiksu telah sampai. Permaisuri pun mengangguk ringan ketika mendengar perkataan ini, tetapi Permaisuri tampaknya tidak berniat untuk melakukan apa yang disebut dengan penutup jaring. Jiang Xiangyang pun kembali bertanya, kapankah Permaisuri akan menutup jaring? Permaisuri berkata dengan ringan bahwa mereka pada saat ini tidak perlu terlalu terburu-buru. Pertempuran ini dipersiapkan untuknya dan terserah padanya untuk memutuskan kapan pertempuran ini akan berakhir. Jiang Xiangyang seketika tertegun dan seketika menatap ke arah yang dimaksud oleh Permaisuri. Sosoknya melihat Xiao Yan yang pada saat ini bertempur dengan Taiksu nomor 3. Jiang Xiangyang dengan heran segera bertanya mengapa mereka harus membiarkan Xiao Yan yang memutuskan. Bukankah ini akan sedikit gegabah? Pertempuran telah memakan banyak korban dan jika terus ditunda akan ada lebih banyak korban. Dan mengapa Xiao Yan harus memutuskan hal ini? Permaisuri masih dengan ringan segera berkata bahwa perang ini diperjuangkan untuknya. Jiang Xiangyang pada saat ini menjadi semakin bingung dengan perkataan Permaisuri. Sementara itu Permaisuri pada saat ini segera bertanya dengan lembut, apakah menurut Jiang Xiangyang menghancurkan Taiksu saja akan mengakhiri segalanya? Jiang Xiangyang sedikit merenung dan sosoknya pada saat ini tampak terlihat tidak mengetahui banyak hal. Jiang Xiangyang segera berkata bahwa orang-orang Taiksu ini telah merebut sumber daya dunia sejati Xuan Yin dalam ratusan ribu tahun terakhir. Semakin sedikit orang kuat keabadian yang muncul di dunia sejati Xuan Yin, hal ini dikarenakan oleh orang-orang Taiksu. Namun Jiang Xiangyang pada saat ini benar-benar tidak tahu apakah hubungannya semua ini dengan Xiao Yan. Permaisuri pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa setelah menghancurkan kelompok Taiksu ini, lebih banyak Taiksu akan segera datang. Mereka akan menjadi lebih kuat pada saat itu. Dan jika mereka bisa memblokir orang-orang Taiksu kali ini, apakah menurut Jiang Xiangyang mereka akan bisa memblokir orang-orang Taiksu untuk kedua kalinya? Jiang Xiangyang pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri. Sosoknya juga bisa merasakan adanya rasa penekanan dari kata-kata Permaisuri. Jiang Xiangyang juga pada saat ini tidak tahu harus berbicara apa. Sosoknya hanya menatap ke arah Xiao Yan dengan mata yang rumit. Jiang Xiangyang pada saat ini masih tidak tahu dan tidak mengerti mengapa Permaisuri pada saat ini masih memberikan harapan kepada Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pertempuran Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin intens. Gelombang api dan energi pedang pada saat ini masih terus bertabrakan dengan ganas. Namun yang paling luar biasa adalah bahwa gelombang api Xiao Yan pada saat ini tampak terlihat lebih unggul. Gelombang api nampaknya lebih dahsyat daripada lesatan sinar dari nomor 3. Sosok Taiksu nomor 3 juga pada saat ini terkejut dan bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Kekuatan Xiao Yan ini tampaknya telah berada di tingkat langkah ke-6 keabadian. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini tampak benar-benar dipenuhi dengan kegilaan di dalam pertempuran. Kegilaan di mata Xiao Yan ini sepertinya karena Xiao Yan telah kehilangan akal sehatnya. Ini pasti merupakan reaksi balik yang disebabkan oleh perpaduan klon Yonghei yang tidak dapat ditanggung oleh Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu kegilaan ini juga telah meningkatkan kekuatan tempur Xiao Yan beberapa tingkat. Dengan tubuh keabadian dari klon dewa asli dan kekuatan yang dimiliki oleh klon Yonghei, kekuatan tempur Xiao Yan pada saat ini telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Yan pada saat ini tidak bisa mengendalikan kesadarannya dan Xiao Yan bertarung sepenuhnya berdasarkan naluri, tidak ada trik mewah yang pada saat ini ditampilkan oleh Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu Taiksu nomor 3 pada saat ini tampaknya hanya bisa terus-menerus bertahan menghadapi serangan Xiao Yan. Taiksu nomor 3 pun menggertakkan giginya sebelum akhirnya menyipitkan matanya. Sosoknya seketika berkata bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki metode yang berbeda daripada metode pertarungan sebelumnya. Sepertinya Xiao Yan juga telah membayar banyak hal untuk bisa mendapatkan kekuatan keabadian langkah ke-6 ini. Bersamaan dengan Taiksu nomor 3 yang berbicara pada saat ini, sosok Xiao Yan segera kembali melesat dengan serangannya. Xiao Yan memukul dadanya dengan keras dan nomor 3 seketika bereaksi dengan cepat. Taiksu nomor 3 menutup dadanya dengan lengannya dan Void Guard Armor langsung berubah menjadi perisai untuk memblokir pukulan Xiao Yan. Gelombang api yang mengamuk melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Kekuatan yang tak tertandingi pada saat ini segera mengalir dengan gila-gilaan. Perisai yang dibentuk oleh Void Guard Armor juga pada saat ini langsung mengeluarkan suara retak.
Taixu nomor 3 terkejut dan sosoknya pada saat ini menghantam tanah dengan keras. Sesaat kemudian sosok Xiao Yan juga bergegas di udara untuk menuju ke arah lubang besar yang tercipta akibat benturan dari Taixu nomor 3. Ledakan keduanya pada saat ini segera terjadi dan lubang besar kembali semakin besar. Nomor 3 pada saat ini tampak benar-benar dipukuli oleh Xiao Yan. Taixu nomor 3 pun menggertakkan giginya sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini segera mencurahkan semua kekuatan keabadian yang ia miliki. Sosoknya lanjut mengangkat pedangnya dan bersamaan dengan hal tersebut beberapa simbol zodiak pada saat ini memancar di langit sebelum akhirnya berubah menjadi 12 sinar cahaya. Sesaat kemudian sinar cahaya ini seketika dilesatkan menuju ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya ledakan besar terjadi. Lubang di tanah menjadi semakin besar dengan debu yang berterbangan ke segala arah. Banyak dentuman juga terjadi dengan kedua sosok yang pada saat ini tidak bisa dilihat oleh orang luar. Asap tebal pada saat ini membumbung ke langit sebelum akhirnya salah satu sesosok melesat keluar. Sosok ini bukanlah Xiao Yan melainkan Taixu nomor 3 yang armornya terlihat rusak. Pelindung dadanya pada saat ini hancur berkeping-keping. Matanya tertuju pada lubang besar yang pada saat ini diselimuti oleh asap dan debu di bawah. Pada saat yang sama 12 cahaya kemasan juga pada saat ini dilesatkan kembali ke arah lubang raksasa. Terdengar suara menderu dan pecah serta lapisan asap dan debu semakin tebal. Taixu nomor 3 pun berkata dengan dingin bahwa ia tidak percaya Xiao Yan masih akan bisa selamat dari serangan ini. Bahkan meskipun pedang Dewa 12 simbol ini tidak akan membunuh Xiao Yan, pedang itu pasti akan menyegelnya. Tubuh orang ini benar-benar sangat kuat dan hal yang paling luar biasa adalah bahwa ia benar-benar telah menyembunyikan kekuatannya. Dengan tubuhnya yang sangat kuat dan kekuatan keabadian langkah ke-6, akan sangat sulit bagi nomor 3 untuk menghabisinya. Begitu selesai berbicara pada saat ini sosoknya berniat untuk mundur. Taixu nomor 3 pada saat ini sama sekali tidak peduli apakah Xiao Yan pada saat ini masih hidup atau telah mokat. Yang terpenting baginya pada saat ini adalah kembali untuk mengisi kekuatan keabadian yang ia miliki. Sayap logam pada akhirnya segera muncul di belakang punggungnya dan sosoknya bersiap untuk langsung pergi. Namun begitu nomor 3 hendak berbalik, tiba-tiba perasaan krisis hidup dan mati yang kuat segera menyelimuti dirinya. Ledakan juga seketika terjadi dengan api dan guntur yang pada saat ini terjalin yang membombardir ke arah sayap miliknya. Sayapnya seketika diblokir di hadapan tubuhnya. Nyala api dan guntur yang kuat pada saat ini langsung menghancurkan pertahanan sayap dari nomor 3. Nyala api juga langsung menyelimuti nomor 3 dan serangan berat pada saat ini menghantam dadanya yang naik turun. Tonjolan yang menonjol di dadanya pada saat ini terlihat penyok akibat benturan. Pelindung dadanya yang telah hancur pada saat ini menjadi makin rusak dan sosoknya terlempar mundur. Taixu nomor 3 memuntahkan seteguk darah sambil menatap ke arah sosok yang ternyata adalah Xiao Yan. Taixu nomor 3 pada akhirnya melotot dan bergumam bahwa ini benar-benar mustahil. Ia telah menekannya dengan tangannya sendiri, dan bahkan jika Xiao Yan bisa terlepas, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk bisa muncul di belakangnya dalam sekejap dan tidak terdeteksi. Taixu nomor 3 pada akhirnya kembali menghantam lubang yang pada saat sebelumnya diciptakan oleh dirinya. Pada saat ini Void Guard Armor di tubuhnya juga tampaknya benar-benar telah mengeluarkan kemampuan maksimalnya. Begitu ia menstabilkan tubuhnya pada saat ini banyak spekulasi yang melonjak di wajahnya. Setelah beberapa saat tampaknya Taixu nomor 3 mulai menyadari sesuatu. Taixu nomor 3 pun bergumam, ternyata yang baru saja ia segel adalah klon dari orang ini. Tidak mengherankan bahwa pada akhirnya orang ini masih bisa melesat dengan cepat untuk menyerang ke arah Taixu nomor 3. Bersamaan dengan sosoknya yang berpikir, Xiao Yan pada saat ini telah langsung melesat dan berada di hadapan Taixu nomor 3 tanpa banyak bacot lagi. Api hitam muncul di kelima jarinya dan kekuatan yang menghancurkan segera dihantam ke kepala sosok tersebut. Void Guard Armor yang melindungi kepalanya seketika hancur dan wajah di balik baju besi mulai terungkap. Xiao Yan pada saat ini tidak berniat untuk menghabisinya secara langsung karena orang ini adalah orang kuat nomor 3 dari Taixu. Tentu ia akan memiliki informasi yang berharga. Xiao Yan pada akhirnya segera melesatkan api dan guntur yang mengekang sosok Taixu nomor 3. Xiao Yan lanjut berkata bahwa selanjutnya Xiao Yan akan mengajukan pertanyaan dan Taixu nomor 3. Cerita masih berlanjut dengan Xiao Yan yang telah mengalahkan nomor 3. Pelindung kepala dari nomor 3 saat ini telah hancur dan memperlihatkan sosok asli di balik baju besinya. Yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa kekuatan nomor 3 di dalam Void Guard Armor ternyata telah mencapai tahap awal Dogat bintang 9. Orang ini jauh lebih kuat daripada semua pasukan Taixu yang sebelumnya ditemui oleh Xiao Yan. Mengetahui hal ini, Xiao Yan tidak bisa tidak memikirkan apakah ada orang kuat tingkat keabadian di dunia Taixu. Jika ada sosok keabadian di balik Void Guard Armor, maka kekuatan tempurnya akan meningkat lebih dari 1 tingkat. Setelah memperhitungkan batas kekuatan di dunia ini, Xiao Yan pun menggertakkan giginya.
ia harus mendapatkan informasi berguna dari Taiksu nomor 3. Xiao Yan menatap wajah Taiksu nomor 3 yang berlumuran darah dan bertanya, apakah tujuan Taiksu datang ke sini hanya untuk menjara sumber daya dunia? Menghadapi pertanyaan tersebut, Taiksu nomor 3 sama sekali tidak menjawab. Ekspresi wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi gelap dan ia seketika menamparkan Taiksu nomor 3 hingga terlempar, menyemburkan darah dan gigi yang rontok. Xiao Yan awalnya ingin melakukan pencarian jiwa, tetapi ia teringat bahwa orang-orang Taiksu tidak memiliki jiwa, sehingga metode itu tidak bisa digunakan. Setelah menstabilkan tubuhnya, Taiksu nomor 3 tertawa dan berkata, sudah kubilang, ini hanyalah masalah waktu sebelum dunia sejati Xuan Yin dihancurkan. Apa yang kau lakukan hari ini justru akan mempercepat kehancurannya. Xiao Yan kembali bertanya, apakah tujuan sebenarnya Taiksu adalah menjara sumber daya Xuan Yin, lalu selanjutnya menyerang dunia sensi? Nomor 3 tertawa lagi, sepertinya kau tahu banyak, kau pasti berasal dari dunia sensi. Xiao Yan tidak menanggapi dan terus bertanya, apa akibatnya jika kalian kehilangan 100 dewa Taiksu ini? Namun nomor 3 hanya terdiam. Xiao Yan segera melesatkan api untuk membakar tubuhnya sebagai bentuk siksaan agar ia bicara. Meskipun daging dan kulitnya mulai terkikis, nomor 3 sangat militan dan menahan rasa sakit tanpa bersuara. Saat ia hendak tewas, Xiao Yan menggunakan api keabadian untuk memaksanya tetap hidup agar bisa disiksa lebih lama. Dalam keputusasaannya, nomor 3 berteriak, semuanya akan dikuburkan bersama dengan Dewa Taiksu. Xiao Yan mengajukan pertanyaan terakhir, kapan waktu yang tepat bagi Taiksu untuk menyerbu dunia sensi? Mendengar ini, nomor 3 tampak ragu, ini adalah informasi inti. Jika Xiao Yan tahu, ia bisa membuat persiapan. Nomor 3 tetap bungkam dan hanya menjerit kesakitan. Xiao Yan menyadari bahwa orang-orang Taiksu ini sangat gigih dan berani mati. Ia teringat bahwa klon Taiksu dibuat dari kantung darah, lebih seperti dimurnikan daripada dilahirkan secara normal. Ini menjelaskan mengapa mereka tidak memiliki jiwa dan bertindak seperti mesin perang yang tak kenal takut.